kelasnya? Semua siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Biar tambah semangat, biasanya kita melakukan tepuk semangat dulu. Ayo, tepuk semangat. Semangat. Baik, ada yang nggak masuk hari ini? Semua, Bu. Ibu absen dulu ya. Uci hadir, Bu. Letia hadir, Bu. Nah, sebelum kita mulai, di sini kemarin kita terakhir pelajaran apa? IPA, Bu. Membahas tentang makhluk hidup dan benda mati. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang pengertian makhluk hidup dan benda mati serta contoh-contohnya. Ada yang tahu nggak makhluk hidup itu seperti apa? Contohnya ayam, terus bebek. Kalau contoh benda mati, contohnya apa saja? Kursi, terus meja. Pensil termasuk benda mati tidak? Benda mati, Bu. Benda mati. Di sini apa pengertian tentang alam sekitar? Alam sekitar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda hidup maupun benda mati yang terbentuk secara alami maupun akibat perbuatan manusia, serta saling berhubungan dan memengaruhi kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Alam sekitar meliputi seperti tanah, air, tumbuhan, hewan, hingga benda-benda buatan manusia yang menjadi bagian dari lingkungan tempat kita tinggal atau beraktivitas dan bertumbuh. Di sini ada contoh dua komponen biotik makhluk hidup dan benda tak hidup. Komponen biotik makhluk hidup adalah segala sesuatu yang ada di alam sekitar yang berupa makhluk hidup, memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernafas, tumbuh, berkembang, serta membutuhkan makanan dan air untuk bertahan hidup. Contohnya apa, Letia? Yang makhluk hidup? Contohnya ikan, Bu. Ikan, terus burung, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan komponen abiotik atau benda tak hidup adalah segala sesuatu yang ada di alam sekitar yang berupa benda mati, tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup, tidak bernafas, tidak tumbuh, dan tidak berkembang biak. Contohnya seperti tanah, air, batu, pasir, terus apa lagi, Uci, contohnya? Meja, terus lemari, kursi, dan lain sebagainya. Apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah segala sesuatu yang memiliki kehidupan serta ciri-ciri tertentu yang membedakan dari benda mati serta mampu melakukan proses kehidupan seperti bernapas, tumbuh, berkembang, dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ciri-ciri makhluk hidup itu pertama bernafas, kedua bergerak, ketiga tumbuh dan berkembang, terus memerlukan makanan dan air minum, peka terhadap rangsang, mengeluarkan zat sisa, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kalau benda tak hidup bagaimana? Tidak bernafas, tidak bernyawa, tidak bernafas, tidak makan, tidak minum. Makan, Bu, tumbuhan. Dikasih air kan benda hidup. Ibu ngomong kan benda mati. Memang meja bisa makan? Enggak, Bu. Enggak kan? Baik anak-anak, di
mencontohkan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Bisa kita Hai perhatikan. teman-teman, apakah kalian pernah merasa lapar? Saat merasa lapar, itu tandanya kita membutuhkan makanan. Sama seperti Bob yang sedang kelaparan nih. Bob, ada donat tuh di meja. Nah, kawan, membutuhkan makanan merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Apa sih yang dimaksud dengan makhluk hidup? Dan ciri-ciri lainnya apa saja ya? Kita simak yuk penjelasan berikut ini. Ciri yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga memerlukan makanan untuk tetap hidup. Makanan Tuh, udah kita lihat kan. Jadi yang dimaksud dengan makhluk hidup itu seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan termasuk dengan tumbuhan ini. Ini termasuk makhluk hidup tidak? makhluk Hidup, karena dia perlu membutuhkan air, udara, cuaca, seperti itu ya anak-anak. Kalau hewan gimana? Dia membutuhkan apa? Makan. Makanan seperti beruang ini dia membutuhkan beruang makannya apa? Ikan. Kita contoh lagi ya. Hewan biasanya berasal dari tumbuhan atau berasal dari hewan lain. Tumbuhan yang memiliki zat hijau daun dapat membuat makanannya sendiri dengan cara menyerap air yang mengandung zat hara dan gas karbon dioksida yang kemudian diubah menjadi makanannya dengan bantuan cahaya matahari. Seperti itulah contoh makhluk hidup tadi ya anak-anak, seperti tumbuhan ini. Coba kita lihat tentang benda mati bagaimana. Bisa dilihat di sini kita akan mempelajari tentang benda mati. Tentang hidup atau benda mati. Halo, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang benda hidup dan juga benda mati. Ayo, siapa yang tahu apa saja sih yang termasuk benda hidup? Ya betul, ada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Mereka mempunyai ciri-cirinya loh, yaitu bernafas, bergerak, membutuhkan makanan, berkembang biak, dan juga tumbuh besar. Jadi benda hidup dan benda mati itu berbeda. Benda hidup itu berarti masih termasuk dengan manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan benda mati itu seperti meja, kursi, pulpen ini benda mati. Kalau nggak digerakin nggak bakalan bergerak. Itu contohnya benda mati. Benda hidup itu ciri-cirinya itu bernapas seperti manusia. Terus apa lagi yang bernapas? Semuanya ya bernapas. Ikan menggunakan bisa. Manusia menggunakan paru-paru. Berarti kalau benda itu tidak bergerak lagi berarti dia benda mati. Tapi kalau bergerak berarti benda hidup. Membutuhkan makanan, contohnya seperti lepia. Sehari 3 kali masih makan kan lepia. Kalau nggak makan lagi berarti mati nggak nafsu. Contohnya berkembang biak. Seperti apa berkembang biak? Seperti kucing. Tumbuhan besar. Jadi itu. Nah, sekarang kalian tebak ya, benda-benda berikut ini termasuk benda hidup atau benda mati ya? Mati. Contoh ini benda mati apa hidup? Benda mati. Benda mati. Ini apa? Meja, lemari. Coba Uci, silakan maju ke depan. Tolong jelaskan bagaimana cara daun ini hidup dan berkembang. Sini Uci, sini ngadep ke depan, biar temennya bisa lihat.
Kalau mau ada ditanyakan? Sudah Bu? Sudah paham ya? Oke. Ini Bu kasih tugas buat minggu depan kalian buat kelompok, terserah kelompoknya mau siapa aja. Terus kalian membawa satu tumbuhan, benda hidup dan benda mati. Terus kalian praktekkan di depan. Paham? Praktekkan seperti apa ya, Bu? Praktek dan Praktekkan atau menjelaskan. jelaskan? Oh. Praktek dan menjelaskan bagaimana tentang makhluk hidup dan benda mati. Paham? Di sini paham? Paham, Bu. Baik, mungkin cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Dipimpin doa pulang. Uci. Semua siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.